Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Seroyo. Pemanasan dulu sebentar. Bisa? Sok mau gimana? Berdiri, silakan berdiri. Menginstruksikan saku ke atas. Kanan dulu ya, berarti kanan, tangan kanan silakan ke atas. Kalau ada satu ke atas, dua ke tengah, tiga ke bawah. Bisa diulangi? Dua, tiga. Sekarang berdiri. Kalau satu ke atas, dua langsung ke bawah. Bisa? Ulangi yang ini, satu ke atas, dua ke bawah. Sekarang kombinasikan. Bagaimana cara kombinasikan? Ini sama. Berarti kalau yang kanan kanan 1 sampai 3, 1, 2, 3. Bunga majemuk di sini. Perhitungan tabel bunga majemuk, bunga 10%. Modal awalnya 1 juta. Bunga 1 juta dikali 10%, bunganya per tahun berarti 100.000. Jumlahkan kalau ada dari 10%. Kalau bunga tunggal kemarin, modal saldo awalnya kembali lagi ke 1 juta. Tapi kalau bunga majemuk itu, saldo awal di tahun kedua itu berdasarkan saldo akhir di tahun pertama. Saldo akhir ini didapatkan dari mana? Dari bunga, dari saldo ditambah bunga. Lanjut, tahun ketiga berarti berdasarkan saldo tahun kedua. Saldo tahun keempat berdasarkan saldo tahun ketiga. Tapi perhitungannya tetap saldo awal ditambah 10% untuk menghitung saldo. Cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut. Lanjut mana? Kalau bunga majemuk, bunga tunggal biasanya itu digunakan untuk tabungan. Ya. Bagaimana kalau misalkan yang ini? Kira-kira ini bunga tabungan atau belum? Bukan. Ini kayaknya contoh apa sih? Tabel perhitungan anuitas. Hah? Pinjaman. Bisa pinjol. Berarti selain pinjol bisa apa lagi? Yang cicilan ini Bank bisa, pinjaman ke bank juga bisa kan ya, ataupun boleh kredit barang, misalkan motor, laptop, mobil, HP, segala. Yang jelas ini perhitungannya untuk pinjaman anuitas. Ya, sudah bisa dibaca tabelnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mengapa meskipun bunganya 10% per tahun, total cicilan bisa lebih besar dari harga barang? Misalkan kembali lagi yang tadi. Misalkan ini bunganya 12%, 10 juta saldo awalnya, bunganya 12% berarti sekitar 200. Kan bacanya gitu. Terus lagi berarti yang ini kalau angsurannya dibagi 3 tahun nih. 3 tahun berarti ini masuknya cicilannya katanya jadi 4.153.500. Berarti pokoknya itu yang dibayar itu tidak sama tiap tahun, bunga itu tidak sama. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita pelajari. Ya, jadi makanya tadi ada pertanyaan, mengapa meskipun bunganya tadi misalkan 12% atau 10% per tahun, tapi total cicilan bisa lebih besar dari harga barang. Ya, itu pertanyaan. Nah, kita akan pelajari materi hari ini, menjelaskan secara lisan dan tertulis perbedaan konsep bunga majemuk dan anuitas. Anuitas itu yang tabel dalam tabel tadi. Yang kedua, menghitung nilai masa depan dan masa kini menggunakan rumus bunga majemuk dan anuitas. Terus lagi yang ketiga, menyajikan perhitungan dalam bentuk tabel atau grafik dan menjelaskan maknanya secara logis. Yang keempat, menyimpulkan penerapan sistem anuitas dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih paham. Ini yang tadi sebenarnya. Nah, pengertian masih materi minggu kemarin
lagi anuitas. Apa tadi yang diperdebatkan? Anuitas adalah sejumlah pembayaran atau penerimaan uang yang besarannya sama dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Misalkan kesepakatan kita mau pinjaman dicicil dalam 12 kali cicilan, tapi tiap bulannya sama, berarti kan misalkan kalau 1 juta dengan bunga 10%, misalkan cicilan jadi 1.100.000 dalam 11 kali cicilan. Cicilan tiap bulannya sama, 110.000 misalkan, dibagi 10 bulan misalnya. Jangka waktu tertentunya ini. Ya, pembayaran ini bisa dilakukan setiap bulan, triwulan, semester atau tahun tergantung kesepakatan antara pihak yang beribadah. Berarti di sini yang memberikan pinjaman dan yang meminjam. Cukup jelas? Dan bicara ada yang tanya dulu sampai sini. Perbedaan bunga majemuk dan anuitas. Ya, cukup jelas? Dapat memahami materinya? Dipahami antara perbedaan antara bunga majemuk dan anuitas? Kalau sudah, ada yang tanya dulu? Tidak, kita lanjut. Ya. Pinjaman tadi jumlah berkala bisa dengan pinjaman dikali I itu suku bunga. Dikali 1 tambah I lagi dikali tahun. Tahun ini misalkan nanti untuk 3 tahun atau berapa kali cicilan bisa, karena tadi tergantung kesepakatan mau triwulan apa. Dibagi 1 ditambah I kali tahunnya juga dikurangi. Untuk selanjutnya kita pelajari LKPD. Ada materinya. Berapa orang? Yang kita pelajari adalah materi anuitas. Bukan dari yang ini, kalau diperhatikan, yang ketiga ini, kan ini ada kasusnya. Sudah ada cara perhitungannya, sudah diisi, bukan kalian menghitung. Hanya dari sini sedang dicermati, kerjakan soal di lembar keempat ini berdasarkan tabel yang tadi diisinya di sini. Paham nggak maksudnya? Sok diceritaannya mana tadi? Diskusikan dalam kelompok. Coba jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa perbedaan antara bunga majemuk dan anuitas. Ada yang bisa? Kelompok belakang. Adalah bunga pinjaman, bunga majemuk adalah bunga tabungan. Ada yang mau menambah? Adalah bunga pinjaman, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok dan bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Ada yang mau menambah? Perbedaannya tadi apa? Intinya kalau bunga majemuk itu bunga yang digunakan dalam tabungan. Tapi sebenarnya dalam anuitas ini nanti kira-kira bunga majemuk atau bunga tunggal yang digunakan? Majemuk. Ya. Ya tadi perbedaannya. Sekarang yang kedua, mengapa sistem anuitas banyak digunakan dalam kredit kendaraan atau rumah? Saya boleh bandingkan total bunga antara sistem anuitas dan bunga majemuk tabungan selama 3 tahun dengan data yang sama. Kira-kira coba gimana? Total bunga anuitas lebih kecil dari bunga majemuk karena pokoknya berkurang tiap tahun. Ya, yang lain? Total pada bunga anuitas lebih kecil karena dihitung dari besar pinjaman yang berkurang. Sedangkan pada bunga majemuk tabungan total sebenarnya lebih besar karena bunga ikut bertambah. Iya, betul sekali ya. Bandingan saldo pinjaman, tes waktu dan jelaskan bentuk grafiknya. Ada yang mau mencoba dulu? Hah? Enggak? Dila bisa mau mencoba grafiknya? Berarti dari sini kan, dari tabel ini kan disajikan dalam bentuk grafik. Ada yang mau coba dulu? Mau mencoba grafiknya? Kalau enggak, kita bahas ya.
979.000. Yang terakhir 3.655,9. Coba perhatikan. Tahun pertama ini saldonya berapa? Semakin naik semakin turun. Ini salah nggak buat grafiknya? Terbalik ya. Berarti 10 juta harusnya dari atas. Nah, berarti ini salah posisinya. Ini 10 juta. Terus 6, 9, 9. Ini 3655,9. Gitu kan? Bisa dipahami cara membuat tabelnya? Berarti tahun pertama berapa? Nah, berarti dari tahun pertama kita tarik ke angka 10 juta. Nah, titiknya. Tahun kedua? Tarik ke menuju ini. Tahun ketiga? Jadi dari tahun pertama itu ke grafik ke tahun kedua itu semakin turun. Jadi di tahun berikutnya di sini bisa jadi cara dalam kehidupan nyata. Ya, berarti kesimpulannya kredit dulu. Apakah kamu dengan teknis bunga majemuk ini nanti lebih memilih untuk menabung ataukah akan tetap mengajukan kredit? Misalkan kalian memerlukan kendaraan bermotor, itu nanti akan jadi dasar perhitungannya. Kalau sudah mempelajari kan tahu resikonya, tahu bunga yang akan dibayar. Ya, jangka waktu itu akan lama berpengaruh. Itu nanti bisa diaplikasikan oleh kalian dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya materinya? Untuk tugas minggu depan nih, tugas rumah kita periksa minggu depan. Silakan buatkan video 1 menit saja per kelompok tentang aplikasi bunga majemuk dan anuitas. Silakan buat video. Itu jelas? Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Itu ya materi hari ini tentang bunga majemuk dan anuitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majemuk, anuitas. Apa yang dapat kalian simpulkan dari materi tadi? Ada yang mau mengatakan? Hal baru apa yang kamu pelajari dari materi ini? Bunga majemuk dan anuitas. Terus apa lagi? Ternyata dalam anuitas itu tetap ada teknik perhitungan bunga majemuk. Terus lagi yang kedua, dapatkah kamu menjelaskan kepada teman perbedaan antara bunga majemuk dan anuitas? Bisa menjelaskannya? Bisa? Tadi kan sudah seperti tadi dipaparkan. Coba. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.